Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kenda Anastasia dengan NIM 22531075, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3C. Pada mata kuliah fikih kontemporer ini, saya akan membahas tentang zakat profesi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu tentang sejarah zakat profesi. Sebenarnya zakat profesi ini tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu. Penggagas zakat profesi adalah Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fikih Az-Zakah yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qaradawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidudin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik itu BAS, Badan Amil Zakat milik pemerintah, baik itu BASDA atau Basnas, maupun LAS, Lembaga Amil Zakat milik swasta seperti PKPU, Dompet Du'afa, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya itu pengertian zakat profesi. Istilah profesi diterjemahkan dalam dua kosakata bahasa Arab. Yang pertama itu al-mihnah. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang mengandalkan otak. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, pakar hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ialah al-hirfah. Kata ini lebih ditunjukkan untuk pekerjaan yang mengandalkan kekuatan otot atau tenaga otot. Misalnya itu pengrajin, pandai besi, tukang jahit, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam skripsi Hamrozi yang mengutip Fahrudin berpendapat bahwa profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil. Hasil di sini maksudnya itu adalah uang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak. Jadi dapat diartikan bahwa profesi itu adalah usaha mendatangkan uang yang banyak dan dengan cara yang mudah melalui usaha yang halal. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum zakat profesi. Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 103 dan Surat Al-Baqarah ayat 267. Di samping itu juga dapat berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak dituntut untuk berzakat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam zakat profesi. Profesi yang dikenakan zakat adalah profesi yang menghasilkan uang, terbagi atas dua. Yang pertama itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter. Yang kedua itu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang atau pihak lain dengan imbalan mendapatkan upah seperti pegawai negeri ataupun swasta. Baik, adapun tujuan dan fungsi zakat profesi yang pertama yaitu menolong atau membantu kaum duafa yang lemah dengan memberi sekadar untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu memberantas penyakit iri hati dan dengki dari orang di sekitar yang kehidupannya itu berkecukupan. Yang ketiga itu dapat mensucikan diri pribadi dari dosa dan menjadi murah hati dan peka terhadap rasa kemanusiaan serta mengurangi sikap bakhil atau serakah. Yang keempat itu dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam atas prinsip umatan wahidatan, umat yang satu, musawah persamaan derajat dan kewajiban, ukhuwah Islamiyah persaudaraan Islam, takaful ijma tanggung jawab bersama.
Yang selanjutnya atau yang kelima itu menjadi unsur penting yang mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu. Yang keenam merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan, dan pembuktian persaudaraan Islam. Baik, yang selanjutnya atau yang terakhir itu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perhitungan zakat. Menurut Yusuf Qaradawi, perhitungan zakat profesi dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama itu secara langsung. Zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contohnya, seseorang dengan penghasilan 3 juta rupiah tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dikali 3 juta, maka 75.000 per bulan, atau 900.000 per tahun. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh, seseorang dengan penghasilan 1.500.000 dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya 1 juta tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% dikali 1.500.000 dikurang 1 juta, maka hasilnya itu 12.500 per bulan atau 150.000 per tahun. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang penerima zakat profesi. Siapa yang berhak menerima zakat profesi? Yang pertama itu fakir, yaitu orang yang dari penghasilannya tidak bisa mencukupi segala kebutuhan hidup minimalnya sehingga memerlukan bantuan dari saudaranya. Miskin, yakni orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan makan hidupnya saja. Amil zakat, yaitu orang-orang yang mengelola dana zakat dari muzaki, pemberi zakat, untuk disalurkan kepada para mustahik penerima zakat. Yang selanjutnya itu mualaf. Yang selanjutnya fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang selanjutnya itu ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah pembahasan materi tentang zakat profesi dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.